Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Ihsan dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan, mau mewawancarai untuk melengkapi tugas observasi UMKM. Sebelumnya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya owner dari OMG Oleh-oleh Khas Sumbawa. Bagaimana sejarah dan latar belakang awal mulainya OMG ini ya Pak? Oke, jadi OMG ini lahir dari dimenangkannya lomba Datsun Racing Challenge pada tahun 2016 kalau nggak salah, 2016. Jadi pada saat itu saya lihat lombanya Datsun, PT Datsun, Datsun Racing Challenge 2 dulu. Pernah tahu nggak? Nah, jadi ada lomba itu, lomba wirausaha social entrepreneur. Kemudian saya kan profesi kan sebagai guru, dasarnya pegawai negeri. Namun saya tertarik dengan bisnis. Gitu. Akhirnya ada lomba itu, kemudian saya ikut. Saat itu saya mengambil tema itu produk sambal udang ebi, Masin Yotang, yaitu namanya produk khas ini, produk sambalnya. Nah, kemudian permasalahannya sangat simpel sih awalnya, karena sambal ini sangat digemari, terutama oleh orang Sumbawa. Nah, kemudian saya lihat pengemasannya itu masih sangat tradisional, bahkan cenderung tidak higienis gitu. Nah, akhirnya kan dikemasnya secara di pasaran itu cuma dikemas pakai bekas botol mineral, kemudian bekas botol teh pucuk gitu. Akhirnya saya mengemas ulang dengan kemasan yang higienis, dengan rebranding, saya taruh label yang menarik dan lain sebagainya. Karena dari sisi social entrepreneur-nya saya lihat yang kebanyakan orang yang membuat sambal itu kebanyakan ibu-ibu yang mana dia bisa mendukung yang keluarga. Itulah yang saya angkat. Pada saat itu, alhamdulillah dari ribuan peserta, itu proposal kami lolos 20 besar. Akhirnya 20 besar itu kami diundang ke Jakarta oleh pihak Datsun. Dengar deh ya, dengar ya. Nah, oleh pihak Datsun, kemudian diambil 5 orang yang menang. Dan akhirnya saya mendapatkan juara, mendapatkan modal usaha 50 juta dan mobil 1. Akhirnya mulai dari situ, kemudian saya kembangkan produk saya ke terasi, buk, kemudian ke kerupuk atum atau kerupuk ikan gitu. Nah, karena Sumbawa juga dikenal dengan madu, saya kembangkan juga madu dengan kemasan dengan branding yang bagus, kayak gitu kan. Dan alhamdulillah terkenal produk oleh-oleh yang lengkap dan dengan kemasan atau packaging yang menarik. Gitu. Kira-kira OMG ini bisa memproduksi berapa ya setiap tahun untuk madu atau produk-produk yang lain itu, Pak? Kalau madu rata-rata tahunannya itu paling rendah sekitar 2 ton lah. 2 ton. Kita ya mencapai 5 ton pernah. Nah, sabun pernah kita 1 tahun yang lalu kita buat sabun madu. Sabun untuk muka tapi terbuat dari bahan madu, bipolen, kunyit, pokoknya bahan herbal lah. Itu sudah terjual sekitar 10 ribuan piece. Puluhan ribu piece. Tetapi masih kendala di BP POM. Rasinya itu 1 bulan sih
sekitar 100 kilo. Bagaimana sih cara OMG ini merekrut dan menyeleksi tenaga kerja yang digunakan itu, Pak? Oke. Jadi gini, kalau untuk tenaga kerja itu ada satu yang memang khusus di bagian packaging. Itu yang pegawai. Saya masih terlibat aktif. Kadang-kadang saya sebagai admin, kadang-kadang. Jadi belum autopilot itu belum masih yang namanya ya masih, saya bilang tadi yang dibilang besar, dibilang kecil juga lumayan besar kayak gitu. Kemudian di bagian produksi atau pengolahannya itu yang saya bilang tadi, dia bukan pegawai tetap. Jadi misalnya madu, otomatis kita kerjasama dengan petani atau pemburu madu. Ada sekitar 5 kelompok. Misalnya terasi. Jadi kita misalnya 1 bulan itu kita beli istilahnya kita ambil dari pembuat terasi, karena kita ambil langsung, bukan dari nol kita olah, enggak. Kita ambil terasi dari yang buat tangan pertama, kemudian kita olah, kita sangrai gitu. Ada yang sangrai gitu, ada 1-2 orang. Jadi ketika misalnya 100 kilo itu selesai disangrai sekitar 4-5 hari selesai gitu. Paling yang kami terikat langsung itu memang kegiatan online packaging madu yang setiap hari itu ada. Untuk sistem kompensasi dan penggajian karyawan yang tetap ya Pak, itu bagaimana ya Pak? Ya kita gaji per bulan. Per bulan. Awal masuk 3-4 tahun yang lalu itu sekitar 750, kemudian naik sampai sekarang itu 1 jutaan. Bisa diceritakan gitu Pak, alur produksi gitu dari proses pemesanan terus bahan baku sampai ke perintah produksi gitu Pak? Oke, jadi kalau produk-produk yang lain itu kita sudah packaging memang, ya. Jadi nanti ketika ada permintaan kan tinggal kita packaging ke dalam atau dalam kemasan itu selesai. Khusus untuk madu itu ketika ada pesanan baru kita packing, baru kita masukkan ke botol. Karena madu hutan atau khususnya madu hutan Sumbawa, sifatnya itu kadar airnya memang lumayan tinggi dibandingkan madu peliharaan. Karakternya beda. Jadi kita kemas dulu memang di dalam. Jadi ketika ada pemesanan, kemudian kami catat di buku pemesanan, kemudian itu akhirnya di packing, madunya di packing, kemudian dilabelin, kemudian di packing di dalam dos. Nah, khusus madu juga karena barang cair itu harus di packing menggunakan kayu atau triplek. Selanjutnya alat-alat produksi yang digunakan, terus gimana sih peran serta tenaga kerja Bapak terhadap alat dan proses produksi tersebut? Ya, alat yang digunakan yang kalau berbasis mesin itu yang paling sering sih kalau untuk kemasan yang menggunakan plastik itu bisa seller gitu. Seller. Jadi mesin, karena madu itu nggak ada mesinnya ya. Madu itu nggak pakai mesin, cuma kita saring saja. Kita saring menggunakan saringan khusus atau menggunakan kain bersih, kemudian lumayan pori-porinya lumayan besar gitu. Itu. Kalau kemudian sabun itu kita buat memang kan 2 hari biasanya udah sekitar 600-an, jadi itu punya alat cuma cetakan dia. Cetakan
dan kita menggunakan sistem pemanas, maka kita pakai 2 buah apa namanya untuk pemanasnya itu, untuk memanaskannya itu alat. Biasalah untuk memanaskan panggangan itu. Tuh. Bagaimana sih sistem inventory atau penyimpanan yang digunakan untuk OMG untuk menyimpan produknya, Bapak? Nah, kita simpan di dalam dus awalnya. Ketika nanti sudah terpakai, sudah dibuka, maka kita masukkan ke dalam apa namanya itu Tupperware besar yang tertutup itu kita simpan di situ. Gitu. Kemudian kadang-kadang ada yang tetap kami simpan di karungan. Kalau untuk botol jerigen madu itu di karungan biasanya nggak terlalu berpengaruh. Kemudian penyimpanan madu itu kan kalau sudah dalam bentuk produksi besar, kita simpannya di dalam jerigen. Sebelum kita simpan, kita saring dulu. Itu kita simpan dalam jerigen besar. Nah, kemudian sebelum dikemas masuk ke konsumen, kita masukkan ke wadah seperti dispenser itu yang pakai keran. Nah, kita istilahnya opnamenya di situ gitu. Jadi ketika langsung ada pemesanan, kita ngambil dari keran tersebut ke botol. Gimana sih cara Bapak melakukan distributor gitu? Distributor atau ya distribusi kepada para pembeli atau mungkin pada reseller gitu, Bapak? Oke. Kalau ke toko oleh-oleh kan jelas tadi kami ngedrop ke toko oleh-oleh. Jadi produk itu sudah jadi produknya toko oleh-oleh. Bagaimana pengiriman mereka itu terserah mereka. Maksudnya pengemasan mereka, maksudnya pemasaran mereka kan mereka. Nah, yang langsung bersentuhan dengan OMG itu adalah yang online dan semi online. Misalnya online, yang murni online itu konsumen langsung ke kami. Ada konsumen yang langsung ke kami, itu misalnya permintaan madunya sekitar 10 botol misalnya. Kirim ke Surabaya, kita cekkan ongkirnya sekian, kemudian ada tambahan karantina 5.000, kemudian harga madunya segini, kita kirim totalannya, kemudian ketika ditransfer baru kami kirim. Kemudian banyak orang yang mesan juga di Sumbawa, kemudian dan di Mataram. Nah, Sumbawa ini bisa pakai akses bis antar kecamatan. Kemudian yang kalau ke Mataram, ke Lombok, itu bisa pakai bis malam kita kirimkan. Karena banyak juga reseller kami di Mataram. Apa OMG pernah melakukan perubahan produk gitu, Pak? Mungkin dari segi desain, dari segi kemasan gitu, Pak? Kalau dari sisi kemasan, kalau misal dengan produk utama kami madu itu bukan merubah, tetapi menambah varian kemasan. Ada yang dijinjing, ada yang pakai tas oleh-oleh khusus untuk madu, ada yang pakai anyaman. Nah, itu kita masuk di situ karena pasarnya memang beda-beda dan itu memang dibutuhkan. Gimana sih caranya OMG menentukan harga produk tersebut gitu ya, Pak? Penentuan harga jual gitu. Madu standar di Sumbawa itu harga 500 mili itu harga range-nya itu 100 sampai 140. Kami punya petani khusus yang memang harganya sudah kita sepakati dari awal. Kita ngambil di mereka itu range-nya satu botolnya kita ngambil di pemburu itu 80.000.
tapi hitungan botolnya itu botol air minum tanggung itu kan 600 mili. Iya. 600. Jadi ketika kita jual 100, sudah range-nya itu 20.000, ditambah mililiternya itu kan berkurang. Ada selisih volumenya itu 100 mili yang bisa mendongkrak ini revenue kami atau margin kami. Gitu. Bagaimana sistem keuangan yang digunakan oleh OMG ini, Bapak? Sistem gimana deh maksudnya? Sistem keuangan misal kayak pakai laporan keuangan begitu, Bapak? Atau pencatatannya gitu. Laporan keuangan memang kalau secara ilmu pencatatan keuangan, kemudian akuntansi dan lain sebagainya masih kurang sekali, Jadi kadang-kadang kita ngelihat keuangan OMG itu kadang-kadang kita lihat di rekening gitu. Kita lihat di rekening, kita lihat di saldo kita, di uang di tempat oleh-oleh segini dan lain sebagainya. Masih segitu sih. Jadi belum kita bisa memahami per produk itu, ini penurunannya itu segini bulan ini dan lain sebagainya. Enggak. Kadang-kadang kita paham itu ketika tahunan sih kadang-kadang. Secara itu pun secara kasat mata aja sih enggak. Jadi memang pencatatan keuangan itu kita belum rapi. Nah, kemarin memang ada mahasiswa dari UTS di Sumbawa ini yang memang fokus ke masalah itu. Ingin membenahi dan lain sebagainya. Saya bilang, oke deh, kami paham dan kami berterima kasih. Tapi itu dia, saya bilang, kita akan mulai ketika nanti, ini kan tempat produksi, tempat pemasaran ini masih nyatu dengan rumah. Benar. Nah, kemarin kita memang investasi untuk toko baru. Nah, itu hampir jadi ya sekitar 90% itu hampir jadi. Nah, ketika nanti di sana memang autopilot lah, bisa kita lepas. Walaupun dada saya itu jalan. Tapi memang sekarang yang ada di buku catatan itu memang cuma pemesanan yang harus dikirim. Tadi Bapak bilang masih jadi produksi sama pemasaran masih di rumah ya Bapak ya. Terus Ya. Bagaimana Bapak memisahkan dari untuk keuangan perusahaan sama keuangan keluarga itu bagaimana Bapak? Itu kalau saya bilang sudah bisa 100% itu belum. Tapi kalau menyatu pun juga enggak juga sih. Jadi kadang-kadang nyampur gitu. Misalnya kebutuhan itu kadang-kadang bisa kita ngambil dulu dan sebagainya. Jadi memang itu sih masalah kami, memang belum benar-benar disiplin di masalah ini uang perusahaan, ini uang keluarga gitu. Itu belum terlalu ini sih deh. Jadi masih karena itu sih kendalanya juga, karena uang cash itu kadang-kadang kita mengalami kekurangan di uang cash karena kerjasama dengan oleh-oleh tadi. Jadi kita terimanya dalam bentuk cek dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang di bulan-bulan tertentu pemasaran sudah banyak, kemudian pas diceknya sudah cair semua di sana itu ada. Dan itu kadang-kadang bisa kita atur. Gaji saya sekian, gitu kan, karyawan sekian. Dan selama ini memang masih nyatu sih. Nggak bisa saya pungkiri, memang masih nyatu. Gitu. Berarti memang kalau di aspek keuangan masih harus benar-benar dibenahi ya Bapak ya. Betul. Memang harus itu sih memang jadi kita dari kemarin dari aspek pangan dan delegasian jadi admin sama keuangan. Ya. Baik Bapak, mungkin
itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak ya, dan mungkin wawancara ini udah cukup banget. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf mungkin mengganggu Bapak aktivitas Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.